Shalom, shalom. Selamat pagi, saudara para pencinta di Jum Semadone. Selamat pagi juga buat saudara kita yang sudah menyediakan waktunya. Tak lupa kita menyapa teman-teman kita di negara lain. Di Amerika, di New York, sekarang sudah sore, ataupun sudah tengah malam buat saudara kita di Eropa, di Jerman, dan negara sekitarnya. Saudara, tidak terasa ini weekend kita ya. Dari kita Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja. Sehingga dengan segala, mungkin sudah merasa letih bekerja dengan atasan ataupun yang lain. Sekarang untuk harusnya refresh ya. Tetapi buat kita tentulah jangan lupa sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur. Dan kita sudah percaya pada Bapa di surga sebagai anak-anaknya, kita harus bersekutu hari demi hari. Supaya Tuhan selalu melindungi kita. Akhir-akhir ini saudara-saudara lihat ya, perang di Palestina, di Ukraina, tidak henti-hentinya iblis bekerja melalui tangan-tangan manusia ya. Bersyukurlah kita saat ini, kesempatan yang indah ini, Tuhan masih jaga kita. Iblis tidak bekerja di lingkungan kita. Sebagai anak Tuhan kita was-was melihat zaman ini. Baiklah, tema saat ini Kairos yang kita tunggu-tunggu dengan hambanya Pak Daniel Rukrisno ya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, supaya jadi berkat. Kita awali ini renungan pagi hari ini dengan doa. Akan saya pimpin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, anak-mu di Jum Sema Adonai akan bersekutu bersama-sama. Terima kasih pemeliharamu seminggu ini Tuhan. Suka duka kami alami, Engkau selalu kuatkan kami. Engkau berilah hikmat kami mengerti situasi zaman yang sedang terjadi ini Bapa. Engkau rapi hamba-hambamu yang bertugas saat ini. Pak Daniel Krishna juga. Biar setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Dan juga Pak Aras juga engkau rapi, biar memimpin acara awal hingga akhirnya dengan baik. Dan juga Ibu Murni, engkau pakai hamba-Mu ini untuk memuji hamba-Mu. Biarlah bibir dan mulut hamba-Mu ini boleh menjadi berkat buat saudara kami. Dan boleh menarik jiwa-jiwa supaya ada keinginan setiap saat untuk memuji dan memuliakan Engkau yang selama ini hilang dari anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga untuk peralatan Pak Frans, Bro Agus juga. Biarlah segala IT dan perlengkap yang lain berjalan, berfungsi dengan baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saudara, baiklah renungan pagi ini kita awali dengan pujian. Kami persilakan saudara kita Ibu Murni dari Jerman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bu Murni. Oh, lagu yang sangat indah. Hidup ini adalah berkat. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya coba. Lagu ini sebenarnya saya nggak tahu siapa penciptanya ya. Tetapi, oh kalau nggak salah dulu hamba Tuhan ya, lupa saya, yang anaknya tertabrak atau apa. Tetapi yang saya kasih satu poin ya. Silakan saudara buka lagi siapa pengarangnya. Ini banyak filosofinya ya. Tetapi yang saya mau sharekan bahwa yang mempopulerkan lagu ini sebenarnya udah lama diciptakan, tetapi ngapa tidak jadi viral ya buat anak-anak Tuhan ya. Tapi ini dipopulerkan oleh Jenderal Terawan. Tahu kan Jenderal Terawan itu kakak kelas saya, saudara, waktu kuliah di UGM ya. Kita hari itu aktif persekutuan. Jenderal Terawan yang bekas Menteri Kesehatan ya, yang sekarang dipakai di Gatot Subroto. Di tengah-tengah kesibukannya, lihat saudara, dengan satu pujian itu ya, dia hanya buat di YouTube, bisa jadi berkat ya, karena pujian ini rasa rohnya itu ada lagi ya, ada lagi. Dan anak-anak Tuhan betul diberkati dengan pujian ini. Inilah, kalau sini saya lihat waktu pertama ini padahal sudah lama diciptakan nih, tapi tidak populer. Tetapi waktu Jenderal Terawan menyanyikan pujian ini duet ya, itu sangat hebat sekali, bisa jadi viral, memberkati semua anak-anak Tuhan ya. Betul ya, hidup ini adalah kesempatan. Waktu berjalan terus saudara ya. Mungkin kita sekarang sudah mau pensiun,
Tetapi jangan sampai kita putus asa. Berikan makin banyak waktu kita hidup yang kesempatan untuk melayani Tuhan berguna ya. Jangan sampai peringatan buat kalian yang masih muda, yang masih energik. Oh, jangan hidup kalian gunakan untuk hal-hal duniawi, lebih banyak mencari harta bla bla. Tiba pada waktunya kamu merasa, aduh, semua harta semua yang kamu kumpulkan, ya oke, kamu seperti anak muda yang kaya, tapi tidak berguna untuk orang lain. Jadi motonya bagus sekali ya. Saat ini kita tanamkan, kita harus berguna setiap saat untuk Tuhan dan saudara yang lain. Amin ya. Baiklah, kita dengarkan firman Tuhan dari hambanya dengan tema Kairos. Kami persilakan Pak Daniel Rukrisno, waktu dan tempat. Silakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali buat Tuhan yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang terus masih memberikan kesempatan bagi kita. Sampai akhirnya kita bertemu muka dengan beliau, Tuhan kita. Kita percaya itu kerinduan kita, bahwa kita mau hidup bersama Dia. Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kita, sampai dalam kekekalan. Saya melanjutkan dengan apa yang kemarin kita sudah renungkan, di mana tentang kesempatan, time is opportunity. Kita percaya waktu yang ada adalah waktu kesempatan, dan kali ini saya ambil bagian tentang Kairos yang saya tekankan ya, Kairos. Dan kita akan membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17, tetapi saya akan membaca dari ayat 14. Slide berikutnya kita akan membaca ayat itu. Iya, diperbesar. Oke, demikian firman Tuhan, supaya kita boleh membaca bersama-sama. Efesus 5 ayat 14-17, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi hari ini Tuhan mau supaya kita lekas-lekas untuk siap-siap, untuk kita mengingat kembali, mengoreksi kembali. Kita ini sebetulnya kalau dilihat, apakah kita dalam keadaan sedang tidur, atau kita ini tidak tidur dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita tertidur pulas sedangkan dunia sudah bergejolak. Ya, memang ada orang yang punya tipe bahwa seperti Yunus kita lihat, semua orang dalam ketakutan, dalam kepanikan, kapal mau tenggelam. Tetapi Yunus begitu bisanya dia memiliki sifat, dia tenang dan tidur. Ada orang seperti itu. Maka kita berhati-hati bagaimana kondisi hidup kita, sedang tidur, acuh tak acuh, tidak tahu keadaan dunia, atau bagaimana, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita belum siap. Ya, jadi ini sebab itu kita juga harus, selain itu kita harus bangkit. Berarti kita harus berdiri, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita percaya pada waktunya hidup kita ini, memang Tuhan izinkan, kalau kita diizinkan mati, ya itu juga bersyukur. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai kita
Tuhan datang, ya itu juga kemurahan Tuhan. Tetapi kita percaya, setiap kita yang di dalam Tuhan bukan mati, tetapi pada waktunya Kristus akan bercahaya dalam kita, sehingga kalau kita mungkin orang yang mati secara jasmani, tetapi Tuhan akan bangkitkan dalam tubuh kemuliaan, karena ketika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan hidup selama-lamanya, bukan mati selama-lamanya. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama, seperti kemarin kita sudah baca, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal yang kita pelajari di sini, saya mengulang sedikit bahwa kita hidup harus benar-benar saksama, ya, teliti, tekun, sungguh-sungguh, seriuslah, ya, jangan menjadi orang gampangan yang tidak memikirkan masa depan. Segala sesuatu kita harus pikirkan dengan matang, dengan baik, sehingga pada waktunya itu akan kita nikmati, kita akan alami suatu kebaikan dalam hidup ini. Tapi kalau kita hidup tidak pernah dalam perencanaan dengan baik, asal hidup, maka pasti ke depan endingnya tidak baik. Nah, sekali lagi firman Tuhan ini, dalam setiap hari yang kita lewati, Tuhan menginginkan supaya kita memperhatikan seksama cara hidup kita di hadapan Tuhan. Berarti kita juga harus fokus menjalani kehidupan ini yang terbaik. Jangan kita menjadi orang bebal. Orang bebal kan kita tahu, sudah kita pernah bahas kemarin juga, ya dinasihati nggak bisa, udah nggak bisa diatur. Bahkan sudah tahu itu jatuh di tempat yang sama, selalu jatuh di situ, selalu jatuh di situ. Jadi nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Sudah tahu kelemahannya di situ, tapi terus aja, terus aja. Ada banyak orang yang hidup seperti itu, saudaraku. Bahkan dia bilang dengan bangganya, kalian nggak tahu ya siapa saya ini kan orang ini, bla 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 bla. Dan mereka menganggap dengan hal itu membanggakan dirinya. Padahal itu suatu kelemahan, padahal itu suatu batu sandungan. Tapi ada orang yang bangga di situ. Sehingga sampai mati pun karakternya nggak pernah berubah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang karakter. Jadi karakter itu memang butuh waktu yang lama untuk kita mengubahnya dengan baik. Tidak waktu yang sedikit, tidak sebentar, sekejap, tapi terus-menerus continue. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hidup ini benar-benar suatu perabot yang mulia yang dipakai Tuhan. Ya, berarti juga di sini bahwa bebal tidak cepat menanggapi sesuatu, biasanya gitu. Karena ya dibilang bukan pikun, tetapi tell me, telat mikir, atau bagaimana ya. Tidak berpikir luas, tidak tajam pikirannya. Tapi dikatakan di sini, bebal. Beda dengan orang yang arif, ya. Arif pasti bijaksana, cerdik, pandai, tajam dalam merespon, cepat dalam mengambil, menyambar setiap segala sesuatu, tanggap, dan sebagainya. Dan itu yang terbaik. Dia hidup dengan sesungguhnya, dia hidup dengan berhati-hati supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Tetapi dia bisa keluar dan mendapatkan terobosan jalan keluar dalam hidupnya. Nah, orang yang dikatakan tetapi seperti orang arif. Orang arif ini juga bisa bijaksana, meresponi dengan baik, menanggapi dengan baik,
ketika kita dinasihati, walaupun mungkin kita nggak salah, walaupun bukan kita pelakunya, tetapi orang itu akan tetap mendengar, sabar, baik, menerima, tidak berbantah-bantah, tidak lekas marah. Itu sebetulnya orang arif itu. Orang arif itu lemah lembut, bukan lemah gemulai ya, lemah lembut. Pokoknya cool spirit ya, tenang, dingin, tetapi dia sangat dewasa dalam berpikir. Dan arif itu juga bisa mengambil keputusan, mengerjakan sesuatu dengan tepat, dengan baik. Nah, itulah yang Tuhan mau. Apalagi taat kala kita menerima firman Tuhan, kita harus merespon dengan baik. Jangan kita berkata, oh firman Tuhan, khotbah ini atau firman Tuhan hari ini adalah bukan tentang saya, tetapi orang itu. Jangan menghakimi dan menilai orang lain, tapi apa yang kita dengar, apa yang kita terima, kiranya itu memang untuk kita. Supaya mengoreksi atau menambahkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Dan yang membuat pasti segala sesuatu akan jauh lebih baik dan luar biasa. Karena firman Allah itu hidup, firman Allah itu ya dan amin, dan bekerja di dalam kita. Karena itu untuk menjadi bijaksana juga di sini, diperlukan adalah iman. Iman kita itu harus bertumbuh di dalam Kristus. Takut akan Tuhan itu harus ada menyertai hidup kita. Karena kalau kita mau menerima yang terbaik, maka ya harus melibatkan Tuhan. Slide berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal tentang waktu ya. Waktu itu saya bagi, katakanlah kebanyakan orang membagi 3. Yang pertama adalah aion. Aion berarti waktu kekekalan. Kalau saudara membaca Efesus 1 ayat 21, di situ dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia sudah, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi itulah waktu kekekalan. Dan Tuhan yang memiliki waktu kekekalan itu. Jadi Tuhan yang kita sembah juga tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan tadi supaya kita menggunakan waktu yang ada. Kenapa kita harus menggunakan waktu yang ada? Waktu yang ada ini sebetulnya adalah, nanti kita pelajari itu waktu khusus, itulah kairos. Dalam bahasa Yunani adalah kairos. Terus lanjut, jadi waktu dari penciptaan hingga akhir, dari semuanya ya. Jadi itulah yang kita harus lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah kronos. Ya, waktu itu kronos. Jadi suatu berbicara tentang siklus waktu secara umum, detik, menit, hari, minggu, berganti tahun, bulan, dan sebagainya. Nah, kita ini yang ada di dunia, kita sedang berjalan dalam masa yang namanya waktu kronos itu. Menurut dunia, itu kronos. Apa juga yang direncanakan oleh setan, iblis, itu juga kronos. Ya. Yakobus 5, ayat 7b, kalau nggak salah itu kurang ayatnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Nah, saudaraku,
kalau tentang kronos ini, ya kita kronos dulu, maka ini dibutuhkan waktu yang baik. Ya, untuk kronos ini kita nggak bisa, dan sekarang zaman sekarang ya memang canggih. Ya, kalau kita tahu zaman dahulu itu belum ada yang namanya sistem irigasi, sistem pengairan yang canggih seperti sekarang. Ada bendungan, ya dan sebagainya. Enggak. Dulu itu kebanyakan menantikan musim hujan atau waktu hujan. Sehingga waktu mereka nanam, waktu mereka panen, mereka bergantung dengan musim yang Tuhan berikan. Itu adalah dalam masa kronos. Nah, kalau masuk dalam masa kairos apa? Kita menanam, tiba-tiba tidak pernah kita sadari, tiba-tiba menghasilkan. Kalau misalkan yang paling mudah, kita lihat yang cepat, kira-kira apa? Kalau yang jangka panjang biasanya pohon-pohon yang besar, seperti buah durian, buah mangga. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu musim-musim tertentu. Jadi memang harus sabar. Tetapi memang ada juga pohon yang setiap kali bisa berbuah. Memang Alkitab juga mencatat. Ya, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita yang di dalam Tuhan, waktu yang bagian ketiga adalah kairos. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan. Kesempatan ini dalam bahasa Yunani adalah kairos. Masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Kata kairos ini berbicara tentang periode waktu, kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan bisa kembali lagi, itu bedanya. Ya. Nah, kairos bagi Tuhan itu juga tidak bisa kita sangka-sangka. Contoh tadi dalam segala sesuatu ya yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dalam waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang tepat. Sehingga waktu adalah kesempatan bagi kita. Ya, seperti kita melihat kalau kita di rumah punya jam, entah itu berbentuk jam digital, jam dinding dengan jarum, atau apapun lah yang kita punya tentang waktu, jam yang kita pasang. Mungkin di HP atau waker, apalah. Kita tidak tahu manakala itu akan berhenti. Katakanlah kita punya jam dinding yang umum ya, memakai baterai. Kita nggak tahu kapan waktunya baterai itu akan berhenti. Tetapi kita hanya tahu manakala baterai itu masih hidup, maka jarum itu akan terus berputar. Itu kronos. Tetapi manakala waktu berhenti, yang tanpa kita sadari, termasuk kita hidup di dunia ini, tiba-tiba kita pada waktu yang pas, tiba-tiba kita sudah tidak bernapas lagi. Itulah waktu dan kairos yang Tuhan berikan. Maka selama masih ada kesempatan, momentum yang ada, waktu-waktu tertentu, mari kita gunakan. Sebab kalau kesempatan itu tidak kita gunakan, maka waktu itu, kairos itu akan hilang. Kita tidak boleh membuang waktu yang Tuhan berikan, karena waktu adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Setuju, saudaraku? Jadi jangan kita membuang waktu, mari kita gunakan kesempatan itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hal ini, di mana karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah, Yakobus 5 ayat 7-8. Sesungguhnya karena itu bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini berarti berbicara tentang kairos Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar dan sampai telah turun hujan musim gugur, hujan musim semi.
kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Seorang petani, kalau dia tahu dia menanam padi, kita mungkin punya ladang apa yang kita tanam. Kalau padi yang kita tanam hari ini kita tanam, kita nggak bisa mengharapkan besok hari kedua sudah kita panen. Yang kita panen pasti daunnya, bukan bulir padinya. Nah, jadi petani itu tahu, maka dia ada hal yang harus dia kerjakan, dia sabar, tekun, menunggu hasil. Nah, kalau misalkan kita tanam padi, itu masih mending yang ringan. Misalkan kita tanam buah mangga, kita berharap karena mangga ini dicangkok, sistemnya bukan nanam biji, maka biasanya akan cepat berbuah. Tetapi kalau sampai 10 tahun nggak berbuah, ya pasti kita nggak sabar bisa ditebang. Wah, ini pohon ini nggak benar. Tapi kalau kita ngerti, harus menggunakan kairos Tuhan, di luar nalar kekuatan kita, itu bisa terjadi. Saya pernah ngalami, saudaraku. Pada waktu saya tahun 2005, tahun 2002. Tahun 2002, saya menginjakkan pertama kali di daerah Jambi, khususnya yang ada di Tanjung Jabung Timur, arah yang mau Kuala Tungkal atau ke Riau. Jadi saya tinggal di pedalaman, termasuk cukup dalam, karena kalau pada waktu itu belum ada jalur darat, masih jarang ya gitu ya. Kalau naik kapal dagang, itu bisa semalaman saya melalui sungai itu, karena lambat. Nah, pada waktu itu di depan gereja, itu gereja sejak tahun 80 sudah dibangun. Termasuk pohon kelapa itu ditanam dari tahun 80. Tetapi dari tahun 80 sampai saya 2002, pohon kelapa ada buahnya sama sekali. Tapi saya praktek iman. Itulah kronos. Waktu dunia, keadaan dunia tidak bisa. Tetapi pada waktu itu yang saya lakukan, saya tumpangi tangan loh. Mungkin seperti orang gila kalau orang bilang. Saya tumpangi tangan, dalam nama Yesus Tuhan aku mau berbuah. Pohon ini pohon yang baik, menghasilkan buah. Saya selalu berdoa, hampir setiap kali saya ingat, saya selalu berdoa. Setiap kali lihat pohon itu, saya doa. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ini benar, nyata. Tahun 2002, katakanlah, saya nggak tahu waktu yang tepatnya, kemungkinan 2003 begitu. Tiba-tiba itu keluar bunganya. Dan akhirnya berbuah. Sampai saya tahun 2005, pertengahan tahun 2005, saya keluar dari Jambi itu, dari tempat itu, kelapa itu berbuah. Itu namanya kairos Tuhan. Tatkala iman kita menyatu dengan Tuhan, tatkala kita ada hal yang kita kerjakan, kronos tidak mungkin. Tapi kalau kairos Tuhan, indah pada waktunya. Dan pada waktu itu, saya tinggalkan dan ada pendeta yang menggantikan saya di sana. Sayang sekali, saya lupa kasih tahu pendeta itu. Harusnya saya memberikan sejarah tentang pohon kelapa yang berbuah. Nggak taunya kurang lebih 5 tahun kemudian kali ya, atau bagaimana, saya datang, pohon kelapa itu sudah ditebang. Ya sudah. Jadi kita harus mengerti ya. Jadi yang terbaik. Kita ingat kalau dalam ayat Matius 24 ayat 22, sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala hidup tidak ada yang selamat. Saya ingat aja di waktu ayat ini. Jadi di akhir zaman nanti kalau terjadi gejolak dunia, terjadi himpitan yang luar biasa, maka kalau nggak karena kairos Tuhan, nggak bisa. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit tadi. Jadi kita perlu yang namanya kerja keras, ketekunan, kesabaran. Ya, 3 hal yang perlu untuk mencapai suatu hasil yang berharga.
untuk mendapatkan kairos Tuhan. Dalam Yakobus tadi, kita perlu ketekunan, kesabaran, ya, iman dan doa. Yang ketiga, Tuhan yang memberi buah itu. Kairos Tuhan panen besar. Ketika kita menanam tanaman, merawat dengan baik, menjaga dengan baik, bahkan memberi pupuk dengan baik, memberi air dengan baik, maka hasilnya pasti baik. Kairos Tuhan memberi hasil yang baik. Jadi kadang dalam hidup kita bisa juga untuk menentukan waktu kairos Tuhan itu bisa hasilnya baik atau tidak, itu juga bisa juga kalau secara hukum pertanian ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kalau kita tahu bahwa waktu ini adalah kesempatan, maka untuk kita terus belajar, tekun, sabar, melakukan yang baik, ya kan? Supaya apa? Pada waktunya kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa. Kairos adalah sebuah pintu sempit yang terbuka menghadap raja dan melihat hidup kita total berubah karena raja mengangkat kita jadi anaknya. Ingat juga tentang Esther yang diangkat menjadi ratu. Tidak pernah disangka Esther adalah orang buangan di zaman Raja Ahasveros. Gak taunya istri Ahasveros yang namanya Wasti melawan raja. Melakukan yang tidak baik terhadap raja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia dipecat, diceraikan istilahnya. Dan akhirnya raja itu mencari ratu. Dan yang terpilih adalah Esther. Dan ternyata dalam Kronos, Esther menjadi ratu. Dia harus melewati masa di mana dia harus dikasih minyak, kasih pewangian. Pokoknya sampai saat menghadap raja itu baik. Tetapi itulah masa-masa Kronos sebetulnya. Tapi kalau masa Kairos bagi Esther, dia membebaskan orang Yahudi, bangsa Israel dari maut, dari tulah kemusnahan, dari kematian massal. Nah, kita harus ngerti. Ketika kita berjalan dalam hidup ini, ada waktu-waktu yang biasa, hidup-hidup biasa kita jalani, tapi ada waktunya kalau itu kairos Tuhan, tangkap. Coba kalau Esther pada waktu itu, dia tidak merendahkan diri. Dia mendapat kabar dari Mordekai bahwa kita akan dibunuh semua. Kalau hanya biasa-biasa, misalkan dia menjawab, ya biarlah Tuhan yang menentukan, biarlah Tuhan pasti tahu keadaan kita. Dan tidak ada action yang sangat ekstrim istilahnya. Maka orang Yahudi habis. Tetapi Esther tahu dia melakukan yang tepat. Dia rela tubuhnya menderita, artinya dengan puasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan seluruhnya. Bahkan Alkitab mencatat termasuk binatang pun siapa peliharaan yang ada di situ. Orang yang dipunyai orang Yahudi, termasuk dayang-dayang, mereka semua berpuasa. Dan kairos Tuhan jadi. Tuhan ubahkan. Jadi saudaraku, tentang kairos yang saya dapatkan, ya mungkin beda dengan penjelasan yang lain, tetapi saya dengan makna yang berbeda. Artinya, kalau kita melihat secara kronos, oh saya ini kok sial, terus saya ini kok sakit, oh saya ini kok begini. Saudara, jangan kita merasa itu biasa. Misalkan contoh tadi yang pernah saya ajarkan tadi, jangan anggap biasa, oh pohon ini memang nggak mau berbuah. Coba praktekkan supaya apa? Kairos Tuhan itu jadi. Karena kairos Tuhan itu tidak sama dengan kronos. Kalau kronos itu bisa dikatakan hal yang lazim.
biasa-biasa. Tetapi kalau di dalam kairos Tuhan adalah supranatural bisa terjadi. Perubahan, pembalikan keadaan bisa terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, itu kairos Tuhan. Maka jangan selalu menganggap biasa. Ayo belajar kita mengimani segala sesuatu, libatkan Tuhan. Segala sesuatu kita mau yang dari Tuhan. Kerinduan kita itu juga menentukan apakah kita mau menerima kairos atau tidak. Seberapa besar kerinduan kita, seberapa besar iman kita, seberapa besar kita ingini Tuhan. Itu juga akan menentukan sebetulnya kairos Tuhan mempercepat atau memperlambat. Maka percaya hal itu. Selanjutnya, slide selanjutnya juga boleh dibukakan. Oleh karena itu waktu adalah kesempatan, mari kita gunakan untuk berkarya dengan Tuhan ya saudaraku. Karena waktu Tuhan, kesempatan untuk kita gunakan berkarya, kita mau libatkan Tuhan bersama dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kairos Tuhan itu akan jadi. Kan saya dulu pernah kesaksian mungkin di saat ngobrol-ngobrol ya. Ada seorang ibu, dia punya pohon sawit gak berbuah-buah, tetapi karena dia tahu dijahati orang, disantet. Karena sudah lebih 5 tahun, gak ada buahnya. Habis bertengkar dengan dukun pada waktu itu. Tapi saya tergerak hati saya, dia ada di Manduamas. Bayangkan dari Jawa dengan Manduamas kan cukup jauh. Perbatasan Aceh sana mau ke Singkil. Dan saya bilang, kamu bikin air, berdoa hadapkan Tuhan, terus kamu curahkan di setiap pohon. Setiap kali kamu ada kesempatan sambil berdoa. Tidak ada tulah, tidak berbuah, tidak ada kutuk, tanah yang diberkati, pohon yang diberkati. Dia punya pohon kemungkinan lebih dari 300 batang pohon. Kalau misalkan kamu ditanya, orang bilang aja, lagi menyiram tanaman. Dia lakukan sampai 6 bulan kurang lebih. Dan tiba-tiba kairos Tuhan itu jadi. Sawit itu yang tidak berbuah, maka diubahkan Tuhan. Berbuah sangat banyak. Bahkan akhirnya dia bisa memberi persepuluhan ke gerejanya. Sampai pendeta itu begitu kagetnya. Karena belum pernah menerima persepuluhan yang sebesar itu. Karena hasil panen sawit akibat waktu Tuhan yang tepat. Nah, saudara bisa. Kairos adalah saat Goliat datang dan kita meresponi dengan menghadapi. Karena itulah saatnya Tuhan menyerahkan raksasa-raksasa dalam hidup kita ke bawah kaki kita. Kita melihat masalah, kita ingatkan pada waktu itu ya, yang namanya Kaleb dan Yosua atau semua pengintai. Mereka memandang, oh kita ini belalak, dia raksasa. Tapi bagi Tuhan, apapun kondisi yang sulit, apapun kondisi yang menakutkan, apapun keadaan yang tidak mungkin, kalau kita nyatu dengan Tuhan, kita responi dengan baik. Kita tahu itu karena Tuhan yang mau. Hadapi, jalani, tekuni, sabar, dan dengan sikap hati yang benar, murni di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Itulah yang namanya kairos, saudaraku. Goliat yang raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel, termasuk Raja Saul, semuanya tidak ada yang berani maju. Tapi Daud, dia berkata bahwa dia dengan Tuhan. Dia hanya mengandalkan batu. Bagaimana orang perang harusnya dengan tombak dan pedang, tapi dia cuma bawa batu. Tempat seperti apa? Alat mainan dia. Tapi itu ketika kairos Tuhan, jatuhlah Goliat itu. Selanjutnya, apapun raksasa-raksasa dalam hidup kita akan tunduk di bawah kaki kita. Ingat, kita perlu yang namanya kairos, bukan kronos. Kalau kronos itu hal yang biasa, tapi kairos sesuatu hal yang dahsyat.
yang manusia tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Kairos adalah momen di mana Tuhan membuka pintu kesempatan yang pasti mengubahkan nasib hidup seseorang bergantung seberapa ia tepat menyambar dan melakukannya. Jadi saudaraku, tidak ada kata dalam dunia ini sudah terlambat sebetulnya, sudah tertutup, sudah jalan buntu. Mari kita nggak mau di kronos. Dunia berkata selalu tidak mungkin, selalu tidak bisa, selalu sudah terlambat. Hal-hal yang negatif itu kronos. Biasanya begitu. Karena apa? Dunia kronos sangat menjauh dengan yang namanya yang spektakuler, yang dahsyat. Karena di dunia ini terbatas. Yang tidak terbatas ada di surga. Dia yang empunya kuasa. Dia sang pencipta. Maka Kairos itu sesungguhnya ketika Tuhan membuka pintu kesempatan, ayo kita kerjakan, ayo kita lakukan. Dan itu pasti dapat mengubah hidup kita. Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan misalkan, tiba-tiba itu menyentuh kita. Cepat-cepat, responi. Cepat-cepat kalau itu menegur kita, bertobat. Di situ sebetulnya Kairos Tuhan mulai bekerja. Pada saat kita sedang memuji Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang kita alami. Damai, tenang, nangis tiba-tiba. Apalagi ya kalau yang perkara-perkara yang berat ya. Saya pernah, saudaraku, di Kalimantan pernah, di NTT pernah. Baru saja kita nyanyi loh. Orang bisa jatuh, orang bisa terlempar. Baru nyanyi tiba-tiba sudah manifestasi. Bukan kita, bukan saya, tapi Kairos Tuhan bagi dia. Tiba-tiba ada juga tuh, pernah terjadi. Disuruh maju nggak mau maju, saudaraku. Kami hanya ngomong begini, siapa yang mau siap melayani Tuhan? Nggak ada yang mau maju. Atau juga pernah terjadi siapa yang mau bertobat. Tapi karena Kairos Tuhan bagi mereka, tiba-tiba tidak ada yang nyentuh, tidak ada yang apa. Masih di tempat duduk, tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidupnya. Bahkan saya pernah nangani, ternyata dia anak tukang santet. Wow, ajaib Tuhan. Nggak kita sentuh, nggak kita apa-apain. Itulah Kairos Tuhan. Kalau sudah momennya bagi dia, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jadi percaya, Tuhan sanggup mengubah nasib. Hidup kita tidak ditentukan oleh nasib. Kalau dunia berkata demikian, ya sudah nasib saya menjadi istri kedua katanya. Tidak, itu namanya kan hasil perbuatan sendiri, siapa suruh. Ya sudah nasib saya harus begini-begini. Kenapa? Karena malas, karena nggak mau bekerja keras, karena nggak mau mengubah hidup, karakter, dan sebagainya. Semuanya nasib bisa diubah. Apalagi kalau di tangan Tuhan. Maka seberapa besar kita cepat menyambar, menangkap, mengambil, melakukan apa yang firman katakan, apa yang Tuhan mau. Di situ momen Kairos Tuhan pasti terjadi bagi seseorang itu. Maka waktu adalah kesempatan bagi kita, selain kita harus berkarya, selain kita harus melakukan yang terbaik untuk terus belajar, maka waktu kesempatan yang ada bagi kita juga mencari Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selama ia masih ditemui, berarti itu kairosnya Tuhan. Ada. Waktunya Tuhan itu ada, ditemui dan tidak bisa ditemui. Bahkan ada yang menyatakan firman-Nya, ketika masa anugerah itu masih ada, maka ayo kesempatan kita untuk bertobat. Karena nanti pada waktu anugerah sudah diangkat, ketika kebenaran, ketika terang itu sudah tidak ada di muka bumi, maka yang ada kegelapan, kejahatan, kita mau cari kemana? Udah nggak bisa. Tuhan sudah menutup pintu. Maka sekali Tuhan membuka pintu, masuklah. Sekalipun pintu itu sempit menurut ukuran kita.
Tapi kalau kita mau dan masuk, pasti kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Kesempatan, waktu kesempatan juga untuk kita berbuat baik, melayani sesama, melayani Tuhan lebih lagi. Itu yang kita mau, ya. Galatia 6 ayat 10, saya ingat aja. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maka saudaraku, menangkap dan menciptakan kairos amatlah penting. Juga terlibat dan bergerak di dalam kebenaran yang diajarkan. Jadi, mari kita bisa sedikit peka, kita tahu jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan, dari mana kita tahu saat kita baca firman, saat kita merenungkan firman, saat kita menjalankan firman, nanti pasti Tuhan arahkan. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan akan bawa kita dalam dimensi Dia. Kita tidak boleh hanya di dimensi dunia, tetapi kita harus menembus dalam dimensi roh Tuhan. Artinya segala sesuatu yang bisa membuat benar-benar kita alami. Sehingga kita menjadi the beyond human. Manusia ilahi, manusia Allah dalam Alkitab berkata. Sesuatu yang berbeda, yang ada bobot nilainya, di dalam diri kita ada potensi yang dimunculkan Tuhan. Dan kita jadi berkat. Firman Allah dalam Kejadian mengatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah itu ada potensi menumbuhkan. Kita bukankah kita terbuat dari tanah, saudaraku? Maka ada potensi yang besar. Ketika kita nyatu dengan Tuhan, firman-Nya bekerja dahsyat dalam kita, muncullah sesuatu yang mulia. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Kairosnya bukan waktu kita diangkat tinggi. Kairosnya ialah waktu kita dilihat. Apakah kita punya pengabdian kepada Tuhan, seperti seorang budak yang melakukan apapun yang Tuhan mau. Jadi kita harus tadi saya katakan berbuat baik, melakukan yang baik, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, ya memuliakan Tuhan. Kesempatan ini yang ada. Maka kita percaya, saudaraku, kita bawa hidup kita ini, ya, supaya kita benar-benar ngalami apa yang dari Tuhan. Jadi saat kita sedang mengabdi, pengabdian berarti tidak perlu kita lihat-lihatkan orang. Kalau kita melayani, nggak harus diperlihatkan orang. Saat kita memberi persembahan juga jangan kita mau dilihat. Seperti firman Allah berkata, kalau engkau memberi mungkin tangan kirimu nggak lihat. Yang artinya janganlah kita mau supaya dilihat orang. Itu karena aku, karena aku, karena aku. Ya, itu namanya silintah kata firman Allah di Amsal. Aku. No, tapi semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi ayo kita mengabdi mulai sekarang. Hidup yang benar di depan Tuhan. Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan catat. Seperti Bapak Abraham dalam Roma mengatakan. Karena itu apa yang dilakukan Bapak Abraham. Tuhan perhitungkan. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari Tuhan catat. Tuhan lihat. Sampai pada waktu kairos Tuhan. Maka Tuhan nyatakan. Ini adalah kebenaran. Maka penyertaan Tuhan luar biasa. Slide berikutnya. Ya, terus karena waktu terus berjalan. Karena kita percaya anugerah Tuhan itu nyata bagi kita. Sekali lagi, all things happen in God perfect time. Time is of opportunity. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam Tuhan, waktu Tuhan itu sempurna, perfect, indah, tepat, ya sangat baik. Inilah kesempatan bagi kita. Nah, saudaraku, saya akan
mengakhirinya dalam kesimpulan yang ada, ya, maksud kita harus benar-benar mau berikan kesempatan kita bawa hidup kita ini untuk Tuhan. Jadi mari kita bawa hidup kita ini jadi orang yang arif, jadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bebal. Ya, gunakan kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo bekerja. Karena ketika kita ngerti yang kita kerjakan adalah yang terbaik, maka Tuhan perhitungkan sampai benar-benar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang menurut diagnosa manusia tidak bisa, sudah terlambat. Tapi di hadapan Tuhan kita lihat hal yang dahsyat terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel Krisno. Wow, Kairos. Aduh, saya dapat satu pengajaran yang baik. Saudara, mungkin saudara merespon banyak hal atau berbeda dengan saya. Sebelum kita dalam masuk waktu doa, saya kasih saya menggugah saya tadi ya. Saya kasih satu ilustrasi. Orang yang saya tangkap ya, ini Kairos itu Tuhan memberi Kairos sebenarnya pada setiap manusia. Cuma kadang kita tidak merespon dengan baik ya. Kalau kita kurang peka ya hilanglah kesempatan ini. Di sini saya lihat keadilan Tuhan. Saudara, saya renungkan kembali, saya pernah baca cerita nama kesaksian ya, seorang hamba Tuhan, yaitu tentang Hilton. Tahu saudara orang Hilton, orang yang paling kaya di mana-mana ada hotelnya berdiri ya. Tapi tahu Kak saudara, di zaman saat dia meninggal ya, adalah hamba Tuhan datang ke rumahnya. Dia ngetuk, rumahnya bagai istana. Pada zaman itu kan nggak ada WA atau SMS-an lah. Diketuknya. Datanglah pembantunya, cari siapa? Saya mau cari Pak Hilton. Lalu disampaikan kepada Pak Hilton kasih segepok, maksudnya dolar lah duit. Ini kasih sama pendeta itu. Pendeta itu jawab, saya tidak butuh ini, saya butuh untuk ketemu Hilton. Lalu berapa saat kemudian kedua kali dia datang lagi. Saat yang sama Hilton, berilah gepokannya itu lebih besar lagi. Lalu bilangnya ke pembantunya, pendetanya, saya tidak butuh duit ini, kembalikan. Lalu saat yang ketiga, saat yang sama juga datang. Tapi Hilton tetap memberi. Dia nggak mau ketemu pendeta itu. Lalu diberi lebih banyak lagi dolar itu. Tapi pendeta menolak. Berilah pada Pak Hilton. Saya tidak butuh. Saya butuh mau ketemu Pak Hilton. Sampai suatu saat Pak Hilton sakit. Dan situlah akhirnya meninggal. Dia coba kontak pendeta itu yang datang itu yang berapa kali ke rumah. Tapi saudara tidak ketemu. Dan ini kalau saya lihat ya, kalau sesuai dengan tema firman Tuhan ini, ada kairosnya Tuhan yang sudah diberi melalui hamba Tuhan ini untuk mengubah hidup Pak Hilton, tapi tidak ditangkap Pak Hilton. Jangan sampai seperti itu saudara ya. Ada kesempatan Allah bekerja melalui kairos yang diberikan kita, tidak kita ambil. Baiklah kita berdoa. Aduh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapak, terima kasih. Bapak di surga, terima kasih firman-Mu Tuhan. Pagi ini udah berbicara kepada kami Tuhan. Betul Tuhan, waktu-waktu ini sangat jahat. Kami hidup dalam cengkeraman iblis. Tetapi kami bagi anak-anak Tuhan ada waktunya Tuhan. Supaya kami
bijaksana melihat waktu-waktu yang ada ini supaya kami jangan sia-sia Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Engkau selalu memberi care pada kami. Kami tidak siap untuk menangkapnya. Kami tidak mengertinya Tuhan. Oh Bapa, ampunilah kami saat ini Tuhan. Biarlah kami berubah Tuhan. Biarlah kami waktu yang sisa ini yang sudah ada ini. Apakah kami masih muda saat ini Tuhan. Kau ketutlah kami supaya waktu ini kami menggunakan kualitasnya dengan baik. Atau kami sudah tua di saat pensiun Tuhan, Engkau pakailah Tuhan. Supaya waktu ini lebih berharga, meaningful, sangat berarti denganmu Bapa. Engkau tolonglah kami Tuhan. Jangan Kau biarkan kami di saat akhir hidup kami. Semua kami lakukan sia-sia. Semua kami lakukan untuk menyenangkan dunia. Jangan Bapa. Oh Bapa, ampuni kami Tuhan. Siapapun mendengarkan firman saat ini Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah Bapa, inilah waktunya Tuhan bekerja buat anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Sehingga kami boleh berarti buat-Mu Tuhan. Jangan Kau biarkan waktu kami pakai untuk menyenangkan iblis Bapa. Jangan Bapa, kasihani kami. Kau lihat tilik satu persatu Tuhan. Jangan Kau lewatkan Tuhan. Firman-Mu sudah berbicara kami Tuhan. Jangan Kau biarkan kami seperti yang dulu. Menggunakan waktu yang sangat sia-sia. Cuma untuk pribadi kami. Untuk dunia. Kami lupa Engkau pencipta waktu dan yang lain-lain. Ada saatnya Engkau akan berbicara langsung pada kami Tuhan. Jangan hilang kesempatan ini buat anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang berikan firman Tuhan, Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan hari demi hari. Kesempatan yang ada boleh membawa jiwa-jiwa lebih banyak Tuhan. Biar firman Tuhan imannya semakin bertambah. Karena Roh-Mu bekerja ada di setiap pedananya Pak. Hanya ini yang sanggup yang kami bisa berikan buat hamba-Mu ini doa kami Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Saudara, terima kasih atas perhatiannya udah mengikuti acara renungan pagi dari awal hingga akhirnya ya. Saudara, renungan pagi seperti biasanya waktu Indonesia ya, 5.30 dari Senin sampai Sabtu. Minggu kita istirahat, tapi malam kita ada ibadah. Jangan lupa saudara, bawa saudara yang lain juga. Semakin banyak kita, semakin kuat kita. Dan juga bila ada beban-beban saudara, kami persilakan untuk bergabung. Kita tidak live kan di Zoom sama Adonai yang link yang sudah ada ya. Baiklah, kita akan menyanyikan satu pujian lagi sebelum kebaktian kita akhiri. Kami persilakan Bu Murni, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Silakan menyanyi saudara ya. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh
kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelutut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Amin, amin. Terima kasih Bu Murni. Baiklah, Aku punya kuis. kami persilakan hambanya Pak Daniel Krisno untuk doa berkat sebelum kita akhiri renungan pagi hari ini. Kami persilakan. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita menghadap Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dan menerima anugerah Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, bahkan setiap kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam kami. Kami percaya, kami mau Tuhan, bukan hanya kami ada di Kronos, tapi sampai kami level di mana kami ada di dalam Kairos Tuhan, ngalami Kairos Tuhan. Sampai kami ada di dalam waktu Aion, di mana di dalam kekekalan Tuhan, di surga selama-lamanya. Karena itu Tuhan, mari ini hidup kami. Kami persembahkan bagimu, sehingga kami boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya darah Yesus Kristus itu yang membasuh kami, menyucikan kami, sebab firman menyatakan darah-Mu itu telah menebus kami, menyucikan hidup kami, darah-Mu telah memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan lebih-lebih darah-Mu, firman-Mu berkata, telah membenarkan kami. Sehingga hidup kami dibenarkan karena darah-Mu. Kami terima ada perjanjian darah Kristus yang luar biasa. Yang tidak dapat dibatasi, tidak dapat digagalkan, tidak dapat dihilangkan oleh apapun. Biarlah perjanjian ini menjadi perjanjian yang kekal. Sehingga dalam hidup kami, darah Kristus menjadi tanda. Sehingga kami dalam perkenanan Tuhan, kami adalah miliknya Yesus Kristus yang menerima semua janji-janji Tuhan. Kami juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima warisan berkat Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada masa-masa di dalam perjanjian lama, berkat Tuhan yang terbaik, juga kami boleh alami di akhir zaman ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyadari keterbatasan, kekurangan kami,
kelemahan kami, bahkan semua hal tidak sebanding dengan apa yang Engkau miliki. Sebab Engkau sangat dahsyat, mulia, dan kekal. Oleh karena itu, hari ini tangan Tuhan menjamah kami, menyentuh kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah dari surga, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah yang melengkapi kami, yang menuntun kami, yang membawa kami, sehingga kami dipulihkan Tuhan, masuk dalam kairos Tuhan. Kasih-Mu mengalir, cinta-Mu, agape-Mu mengalir yang membuat kami tetap melekat dekat dengan Engkau sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan atas kami. Roh Kudus ada dalam kami yang memberi kekuatan penghiburan sehingga kami tidak akan jatuh, tidak akan bergeser, tidak akan menjauh daripada Tuhan, tetapi kami tetap selama-lamanya dengan Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami, sampai Engkau membawa kami masuk dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam jaminan kekuatan Roh Kudus kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Derka. Baiklah, kebaktian renungan pagi hari ini kita tutup. Saudara yang mau ikut untuk doa bersama tidak di-live-kan, silakan masuk pada Zoom Semadone. Terima kasih. Tuhan berkati.